Oke, kembali lagi di KB Channel. Kali ini kita akan nge-review Toyota Avanza G tahun 2019. Ini ada apa? Avanza Facelift tahun 2019. Atau bisa disingkat Avanza Facelift tahun 2020 ya. Ini adalah Avanza bukan ya generasi terbaru sih juga enggak, tapi dia tetap dipanggil Grand New Avanza. Karena dia cuman beda di body, di bumper depan, beda sedikit aja sih sama yang lama, yang 2016 yang kemarin saya review. Untuk bedanya yang pertama yaitu adalah, ini kita in-depth ya, bukan review singkat. Kalau misalnya kalian mau nonton yang Velosnya bisa lihat di YouTube saya, itu review singkat Avanza Veloz yang 1.5 manual. Ini lampunya dia sudah LED, dan kalau misalnya malam lampu LED-nya tuh bagus banget. Tapi sayangnya untuk lampu kecil dan lampu fog lampnya dia masih halogen. Kita bahas eksteriornya dulu, baru bahas mesinnya. Ini dia spionnya, dia sudah menggunakan spionnya Rush ataupun Terios. Dan si adiknya itu ya, Toyota Agya, dia menggunakan spionnya ini. Jadi common part ya spionnya. Ini sebenarnya aslinya kalau warna putih sudah di blackout pilar, tapi kan bodinya warna hitam, jadi dia nggak perlu di blackout pilar lagi sama Toyotanya langsung. Untuk di belakang nih, ini yang barunya itu, ini yang saya bilang yang di 2016 itu, selain lampu dan lampu belakangnya. Lampu belakangnya itu di atasnya, mika atasnya itu putih, mika bawahnya itu merah, dan dia ada kayak tambahan strip gitu ya. Saya lihat ini seperti Honda Jazz yang lama itu ya. Jadi atasnya putih, atasnya bening maksud saya, dan bawahnya merah, ada mika merahnya gitu. Nah ini kalau di Veloznya dia tuh dark chrome atau chrome gelap. Kalau ini dia chrome bisa ngaca ya. Sama juga di depan, kalau di depan itu dark chrome, kalau ini chrome bisa ngaca. Dan untuk bannya dia menggunakan Brixton Ecopia, ukurannya di sini 135/70 ring 14 inci. Dia itu untuk velgnya dia itu sama seperti velg yang Avanza 2016. Ini side body moldingnya baru. Kalau yang lama itu kan dia polosan aja. Handle-nya juga tidak seperti yang Veloz. Yang Veloz itu kan dia warnanya chrome, dan kalau yang Veloz itu dia kalau misalnya kita unlock dia ada lampunya, tapi kalau ini tidak ada lampunya. Sekarang kita bahas mesinnya yuk. Nah, untuk mesinnya dia menggunakan 1300 cc dual VVT-i. Ini sama seperti yang tahun 2016 kemarin, dia sudah dual VVT-i. Dan di sini dapat modul ABS-nya. Sorry, kita lanjut lagi ya, karena saya sedikit kaget sebentar sih. Dia sudah dapat modul ABS-nya di situ ya. Terus di atas dia ada semacam peredam, tapi untuk kapnya dia belum dicat, sama seperti sini juga belum dicat. Nih lampunya kita coba hidupnya. Kita lock. Nih ya, itu LED. Mungkin kalau di kamera kenapa dia LED warna putih. Ini kalau misalnya di bawah sama itu fog lampnya masih halogen. Oke, kita matikan lagi. Sekarang kita lanjut bagian mesinnya lagi. Dan untuk mesinnya dia mengarah ke belakang, dia itu RWD, rear wheel drive. Untuk penggeraknya dia seperti saya bilang tadi, rear wheel drive, dan dia itu bertransmisi manual 5 speed. Dan ada juga transmisi maticnya itu 4 speed. Oke, sekarang kita bahas ke interiornya, yuk let's go. Sekarang kita masuk ke interiornya. Nah, untuk di door trimnya dia tuh bahannya itu baru ya. Kalau yang kemarin yang Avanza yang 2016 dia tuh bahannya dark atau coklat ya. Kalau ini bahannya hitam, dan bagi saya kalau hitam itu cepat kotor. Ini sudah nampak ada putih-putihnya ya, karena cepat kotor. Nah, ini warna silvernya itu cepat gores-gores. Ini seperti ini gores. Terus door handle-nya standar, dia
auto hanya sisi driver ada window lock, dia tidak ada power door lock. Nah kalau yang generasi kemarin yang 2016 yang kemarin saya review itu dia tuh two tone black sama coklat ya, black sama dark ya, seperti itu. Ini cuman banyak bahannya itu putih ya, bahannya putih. Sekarang kita masuk aja. Oh ya, by the way ini transmisi manual. Ini ada pembuka kap mesin dan ada laci penyimpanan. Nah, spin karena spinnya baru dia sudah retractable. Ini kalau yang velasnya dia sudah engine start stop dan sini ada alarmnya. Kuncinya standar masih sama tuh ya. Sekarang kita masuk aja. Yuk, let's go. Sekarang waktunya kita hidupin. Oke teman-teman, maaf saya cut dulu sebentar karena saya pindah tempat lagi karena tempat situ agak berisik ya. Nah kita start lagi ya. Kondisi pintu kebuka aja deh, atau ketutup aja karena jendela pas saya buka. Nah impresi pertama saya tentang mesin ini adalah suaranya itu lebih kedap daripada yang kemarin. Dan saat kalau misalnya kalian tahu yang 2014 itu suara suara kipasnya itu kalau misalnya udah dingin itu bakal bunyi macam sirian saya. Karena kalau ini dia itu tidak ada kalau suara kipas tidak dingin itu dia nggak terlalu bunyi lah ya. Nah oke, kita lanjut. Ini setirnya dia itu sama kayak yang kemarin, cuman dia bedanya dia dapat audio steering. Kenapa dari kemarin? Karena head unitnya baru, dia menggunakan seperti aftermarket. Ini seperti aftermarket ya, ini sepertinya dia bisa iPod, aux, telepon, AV mati sama audio, dan dia bisa Bluetooth, maksud saya. Dia bisa USB, disk sama radio dan M Toyota. Dia seperti Toyota Yaris ya. Dan di sini kalau yang tipe Veloz-nya dia itu ada pengaturan sistem dan namanya itu dia bisa ganti suara alarm ya. Kan kalau misalnya suara Avanza yang biasa tipe G kan seperti ini. Itu untuk unlock. Kalau misalnya locknya seperti itu suaranya. Dan suaranya itu baru ya. Karena yang lama itu agak lebih gimana gitu bagi saya ya. Nah, kita lanjut di bawah lagi. Dia kalau yang tipe E dia itu dop seperti ini, dia dop ya. Nah, kalau yang tipe G dia itu gloss ya, black gloss. Di sini ada passenger seat belt dan ada hazard. Nah, yang tahun 2016 sama 2014 yang kemarin saya review, dia kan tidak ada card holder ya. Ada card holder itu hanya di tahun 2010 yang model lama tuh ya. Nah, dia kembali lagi karena ya, mungkin zaman sekarang zamannya Emoni. Kita matikan aja ya. Nah, ini dia itu AC-nya digital. Model baru yang tidak pakai kena putar lagi. Dia itu hanya cuman open cross air aja. Tidak lengkap. Kalau yang Veloz-nya karena dia dari Redivoger, dia ada tambahan tombol di sini. Dia standar hanya suhu aja. Suhu sama ininya kayak ini temperaturnya sama suhunya nih. Dan dia bisa max cool juga. Di bawah ada semacam dia ada cas power outlet. Dia adalah penyimpanan. Di sini dummy ya. Mungkin yang dulunya ini adalah USB sama aux-nya nih. Ini USB sama aux-nya tuh di sini. Dan di sini adalah kayak ambient-nya gitu. Ada bisa diatur sih warnanya. Manual 5 speed. Gigi bononya standar. Di sini ada parking brake. Di sini ada cup holder, ada laci penyimpanan, ada center console box yang baru. Kalau yang dulu kan yang kecil aja, ini baru nih. Dan kenapa sini ada kayak colokan itu dan armrest dapat yang di sisi penumpang depan karena dia nanti susah mengendalikan si parking brake-nya. Nah ini joknya yang saya bilang ini bahannya baru ya. Seat belt model fix, handguard model fix, dan pas sisi penumpang depan dia ada vanity mirror-nya tapi tidak ada penutupnya ataupun tidak ada yang namanya lampu seperti Sirion saya. Sini ada lampu baca. Sini ada vanity mirror juga tapi polosan. By the way untuk pajak PKB-nya dia itu sekitar 2 jutaan. Nah, karena ini lagi biaya balik nama ke Pontianak jadi dia itu sekitar 20 jutaan. Dan untuk semacam ini tuhnya jadi 23 juta. Untuk pajak Avanza 2014
19 yang model facelift ya. Sini ada airbag nih, dual SRS airbag nih, dual SRS airbag. Sini ada aksen silver, ada laci penyimpanan juga. Ini layout dari trimnya. Sekarang kita ke belakang. Oh ya, di sini ada yang kurang, di bawah ada cup holder, door pocket dan speaker. Nah ini kalau misalnya kalian ingat, ini adalah tempat saya lokasi syuting video pertama sih Honda Jazz, dan video kedua saya itu ya Toyota Veloz ya. Untuk di sini bahan doornya, bahan joknya juga kayaknya juga fabriknya masih ada. Power window, door handle, di bawah ada cup holder, door pocket dan speaker. Sorry saya agak cepat-cepat karena unitnya mau dipakai lagi. Ya seperti biasa, kalau misalnya ada unit datang saya pasti saya review dan bawa ke gor. Di sini ada seat back pocket sisi driver dan penumpang depan. Di sini ada cup holder kalau misalnya yang di pintu penuh, dan di sini dia tuh kalau misalnya dia tuh harus dimasukin ke dalam sebelum ini dilipat karena kalau nanti dia patah. Di sini ada power ada juga nih, ini baru nih ya. Dan di sini ada kayak ambient gitu, warna biru ya. Jadi serasa kayak pakai Fortune atau dia serasa kayak pakai Innova Reborn. Dia layout dari dashboard ini. Dia warnanya two tone, putih sama hitam. Di atas ini ada double blower juga dengan 3 speed fan dan 3 kisi AC. Handgrip model fix, seatbelt model fix, headrest 4-4-nya adjustable nih ya. Dan kalau yang Xenia-nya itu dia hanya 2. Kita ke belakang. By the way dia sudah one start stumble, jadi tinggal di sekali buka aja. Sini, nah ini baru juga nih, dia ada power outlet juga tuh, model USB. Ada seatback, ada semacam door pocket dan cup holder di sini ya. Seatbeltnya model fix, dia tidak ada hand grip. Sini ada lampu baca juga nih. Sini ada cup holder 2 buah, dan ada kayak corong buat knalpot gitu, buat corong buat tangki bensin. Oke. Untuk rem belakang dia tromol. Tadi yang tadi saya bilang ini desain stop lampnya. Sudah ya tadi desain stop lampnya. Untuk bagasinya dia itu kecil ya, jadi segini. Kalau misalnya ini tidak dilipat. Yap. Ininya sepertinya sudah kendor. Seperti itu. Kalau misalnya dilipat dia bisa satu-satu gini. Ini seperti ini, dia satu-satu gitu ya. Dia belum ada rear defogger, tapi sudah dapat wiper dan high stop lamp. Dan yang baru juga dia sudah dapat antena shark fin. Ini layout dashboard dari sisi penumpang depan. Oke semuanya, sekian begitu saja mengenai review Toyota Avanza tipe G 1300 cc tahun 2019 ini. Kalau misalnya kalian yang punya tipe E yang 2019 yang sudah facelift, saya kalau misalnya kalian berkenan untuk mereview mobilnya, boleh saya izinkan untuk review, bisa komen atau enggak kalian bisa DM aja ke Instagram saya pengepul_mobcast. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.